Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja Kristen Indonesia Klaten. Berikut kami sampaikan warta lisan Minggu 16 April 2023. Warta digital Gereja Kristen Indonesia Klaten, jemaat dan simpatisan yang membutuhkan warta digital dapat men-scan QRIS kode yang terdapat pada bangku jemaat. Yang kedua, pelayan ibadah Minggu tanggal 16 April 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dipimpin oleh Pendeta Emeritus Ban Binton. Sedangkan pukul 17 waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh Pendeta Pelangi Kurnia Putri. Persembahan aksi puasa Paskah. Persembahan aksi puasa Paskah akan kita kumpulkan dalam ibadah Minggu, Sabtu dan Minggu tanggal 15 dan 16 April 2023 waktu Indonesia bagian Barat di Gereja GKI Klaten. Sedangkan pelayanan sakramen baptis kudus anak, Majelis Jemaat GKI Klaten akan menyelenggarakan dan melayankan sakramen baptis anak dalam ibadah hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di GKI Klaten. Bapak dan Ibu yang akan membaptiskan anak atau anak-anaknya dipersilahkan mengisi formulir yang telah disediakan di meja. Di meja presensi jemaat, formulir yang telah diisi bisa diserahkan kepada majelis yang bertugas di konsistori pada hari Minggu atau kantor gereja pada hari dan jam kerja. Warta terakhir, selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, Kristus telah bangkit. Haleluya, ya, Dia telah menang. Haleluya, kuasa maut dikalahkannya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan atas kemenangannya dari kuasa maut. Dari KJ 194. Surga
marilah kita kuduskan ibadah Minggu Paskah yang kedua ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Silakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam keseharian hidup kita banyak berjumpa dengan orang lain. Ada yang ketika berjumpa dengan kita, mereka hanya diam saja. Ada yang menyapa, dan bahkan ada yang berbincang dengan sangat intens. Tidak semua perjumpaan yang kita alami dengan sesama merupakan perjumpaan yang bermakna. Bisa jadi semua hanya sekedar basa-basi belaka. Perjumpaan dengan Tuhan seharusnya menjadi perjumpaan yang bukan sekedar basa-basi, bukan? Tentu kita tidak rela kalau perjumpaan dengan Tuhan hanya basa-basi. Perjumpaan itu seharusnya menjadi sesuatu yang indah dan penuh makna. Melekat di hati, menimbulkan efek yang positif karena Tuhan luar biasa dan penuh rahmat. Maka mari kita dalam keagungannya memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji nama-Nya. Perayaan Paskah baru mulai masuk minggu kedua. Tapi kemenangan atas dosa seringkali juga tidak terus bertahan. Karena kita tetap manusia biasa yang penuh dengan cacat celah. Oleh karena itu, saya berikan kesempatan bagi jemaat untuk mengaku dosa secara pribadi. Setelah itu nanti kita berdoa bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Demikianlah ya Tuhan pengakuan kami secara pribadi. Kami sadar juga sebagai tubuh Kristus, kami mengalami kegagalan. Meskipun baru di minggu yang kedua dari perayaan Paskah pun, kami sudah lalai dan tidak mampu melaksanakan tugas panggilan kami dengan sebaik-baiknya.
ampunilah kami, perbaharuilah kami. Terimalah kami ya Tuhan, agar kami dimampukan oleh rahmat-Mu dan kuasa kebangkitan itu benar-benar dapat kami rasakan menjadi pengalaman hidup kami. Seperti yang dinyatakan oleh Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, dan sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, dan di hadapan-Mu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Ketika kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, anugerah-Nya
tersedia bagi kita. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 menyatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Demikianlah anugerah dari Tuhan bagi kita. Syukur kepada Allah. Salam damai. Damai Kristus bagimu. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil, asa kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Meski kau digoncang gelombang cemas, firman-Nya tetap jangkarmu. Dan biar manusia lemah dan fana, firman Tuhan pegangan teguh. Tiada yang mustahil, asa kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi
persembahan pujian dari kelompok Kulintang Sounds of Hope dengan 2 lagu, Live dan lagu kedua, Hai Bangkit Bagi Yesus.
Terima kasih kepada kelompok Kulintang Sounds of Hope bersama dengan anak-anak dari Panti Asuhan Lentera Kasih yang telah berkenan menjadi berkat bagi kita. Mari kita siapkan hati kita untuk sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hidup selamanya. Sehingga kami dapat melaksanakan panggilan kami dengan kuasa Roh Kudus yang dikaruniakan. Kami bangkit bagi Yesus untuk melayani sesama kami. Terima kasih bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami di dalam segala kelemahan kami. Tuhan menyatakan kasih karunia, Tuhan menyatakan pengharapan yang baru, Tuhan menyatakan kuasa melalui kehidupan kami semua. Kiranya firman-Mu akan menerangi kami, sehingga kami dapat melihat apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kami semua. Roh Kudus berkaryalah di dalam batin kami masing-masing. Sehingga bukan hanya mendengar khotbah, tetapi kami benar-benar mengalami perjumpaan yang bermakna dengan Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut sabda Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka.
Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah kita yang senantiasa mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Perjumpaan yang bermakna. Ya, tidak setiap kali kita mengalami perjumpaan yang bermakna ya. Seperti yang dikatakan tadi dalam pendahuluan ibadah tadi. Kadang kita berjumpa cuma cicet omong kosong. Kadang cuma guyon-guyon yang tidak jelas. Ya. Oleh karena itu kita seringkali merasakan juga perjumpaan menjadi tidak bermakna. Mengapa? Karena ya kita tidak menjaga kata-kata kita mungkin. Atau kita menemui orang-orang yang kata-katanya cuma kosong. Oleh karena itu Buddha pernah mengatakan demikian. Better than 1,000 hollow words, atau lebih baik dari 1.000 kata-kata yang kosong, is one word that brings peace. Satu kata saja tapi membawa damai. Itu jauh lebih baik daripada 1.000 kata yang kosong. Nah, hari ini kita menjumpai Yesus yang tadi memberikan ungkapan peace be with you. Injil Yohanes memulai Injilnya dengan ungkapan pada mulanya adalah firman, logos, kata-kata. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Dan di pasal 20 ini, firman itu menyampaikan kabar peace be with you. Damai sejahtera bagi kamu. Jadi ungkapan damai sejahtera di dalam Injil Yohanes bukan sekedar salam manis ketika ketemu. Bukan. Satu ungkapan yang bobotnya benar-benar dalam. Karena Yesus digambarkan firman yang menyapa kita dengan peace, damai sejahtera sedemikian rupa. Perjumpaan yang memberikan damai sejahtera itu terjadi
Justru ketika para murid sedang mengalami situasi yang berat. Siang hari Jumat itu mereka menyaksikan satu tragedi penyaliban yang memporak-porandakan semua pengharapan, mimpi-mimpi indah mereka yang telah hidup bersama Sang Guru 3 tahun lamanya. Dan mereka menyaksikan satu kekejaman yang luar biasa. Hanya dalam waktu yang singkat, sejak dari memasuki Yerusalem sampai direkayasanya penangkapan Yesus, pengadilan Yesus, dan kemudian langsung Yesus dijatuhi hukuman mati. Mereka tidak pernah bermimpi pada waktu masuk Yerusalem akan menjumpai kenyataan yang demikian mengagetkan. Jadi syok, kejutan yang tidak pernah dibayangkan. Mimpi mereka segera buyar semua, pengharapan mereka musnah, mereka diliputi oleh rasa terkejut yang tidak bisa memberikan kepada mereka reaksi yang apapun juga. Mereka seperti beku, freeze, atau numbness. Mereka kehilangan semua-muanya. Nah, pada waktu hari Minggu mereka mendengar berita bahwa Yesus bangkit. Para murid perempuan memberikan kabar, dia sudah bangkit. Apa-apaan ini? Kami melihat sendiri tragedi itu. Enggak benar ini. Mana ada? Sementara itu mulai muncul berita di luar. Murid-murid Yesus mencuri mayatnya. Dan mereka merasa ngeri luar biasa. Wah, ini tuduhan kepada kami. Kalau ini benar dituduhkan kepada kami, kalau kami ketangkep, mati kami. Maka mereka dengan gemetar, ketakutan, kebingungan masa depan, mereka sembunyi. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Di saat harapan mereka sudah musnah, mereka merasa helpless, tidak ada pertolongan, putus asa, masa depan gelap. Di saat mereka ketakutan akan tuduhan dari orang-orang Yahudi dan pemerintah Romawi, murid-murid itu mencuri mayat Yesus. Di saat mereka harus bersembunyi, di saat mereka gelisah, maka pintu terkunci menjadi simbol kehidupan mereka. Mereka menutup diri, mereka mengamankan diri, mereka menolak untuk berhubungan dengan dunia luar. Inilah gambar dari orang-orang yang putus asa dengan kehidupan itu. Dan di saat seperti itulah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Padahal semua pintu terkunci ya. Damai sejahtera bagi kamu. Menarik sekali. Injil Yohanes mengatakan damai sejahtera bagi kamu ini, dengan pendahuluan ayat 19 itu,
ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Mengapa Injil Yohanes mengatakannya pada hari pertama minggu itu? Atau pada hari pertama Sabat itu? Mengapa tidak mengatakan pada waktu malam pada hari ketiga sesudah Yesus disalibkan? Jangan lupa bahwa kata-kata Yesus kepada murid-muridnya, anak manusia akan dibangkitkan 3 hari sesudah kematiannya. Dan itu diingat-ingat oleh orang Farisi, para imam, dan mereka mengatakan, dia pernah mengatakan bahwa dia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi jangan-jangan sudah ada skenario, nanti kalau ada apa-apa dijatuhi hukuman mati misalnya, selamatkan tubuhku, ambil tubuhku. Jadi kalau gitu kuburnya perlu dijaga. Lalu mereka minta para penjaga kepada penguasa dan serdadu-serdadu Romawi menjaga kubur Yesus. Jadi kalau ungkapan hari ketiga sesudah kematian Yesus, itu kan ungkapan cukup populer toh. Tapi tidak dipakai dalam Injil Yohanes ini. Yang dipakai hari pertama minggu itu. Apa artinya? Hari pertama Sabat itu. Jadi dalam Injil Yohanes, kebangkitan Yesus dihubungkan dengan Sabat. Kata Sabat itu kalau dihubungkan dengan atau digandeng dengan yom, ya, hari, maka itu menjadi ungkapannya hari Sabtu. Hari pertama, hari Ehad dalam bahasa Ibrani, Ahad dalam bahasa Arab, hari Minggu, hari pertama, ya. Tapi hari pertama minggu itu menggambarkan bahwa kebangkitan Yesus berkaitan dengan Sabat. Kata Sabat kalau tidak digandeng dengan yom menjadi berarti rest, istirahat, membuang segala kepenatan. Itu satu ungkapan yang sangat kuat di dalam perjanjian lama. Berhenti, beristirahat, membuang kepenatan adalah sesuatu yang diwajibkan bagi umat Israel. Kuduskanlah hari Sabat. Itu bukan sekedar, ya kamu harus punya hari libur di dalam pekerjaanmu. Bukan. Kuduskanlah hari Sabat. Jangan sampai engkau diperbudak oleh pekerjaanmu. Jangan sampai engkau mengilahkan pekerjaanmu. Jangan sampai engkau memberhalakan duit yang engkau cari setiap hari. Hendaklah engkau memiliki saat-saat untuk menarik diri, membuang segala kelelahanmu, berjumpa kembali dan disegarkan kembali dengan Tuhanmu. Engkau menikmati istirahat itu. Jadi ketika kebangkitan Kristus dihubungkan dengan Sabat, seolah-olah kita diajak untuk merasakan bahwa Dia adalah Tuhan yang ingin memberikan damai sejahtera itu, dan beristirahatlah dengan penuh sukacita. Yesus mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan
berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu apa? Apa? Kelegaan. Kelegaan. Coba kita bayangkan sebentar kelegaan. Coba ya, kalau Anda masuk ke gereja ini di hari Minggu, ya sudah AC, nyaman. Lalu Anda bayangkan sesuk ditagih utangku. Aku ora iso mbayar. Aku ora duwe duit. Piye ya? Kira-kira lega ndak? Kalau Anda sedang di sini nih mikirin macam-macam, aduh, bagaimana ya? Ini aku diancam oleh seseorang. Atau Anda duduk di sini, aku rasanya ingin bunuh diri. Dia memutuskan cintanya, lalu kita sudah, aduh, broken aku ini. Anda duduk sambil Anda membayangkan berbagai pergumulan dan masalah hidup Anda. Kira-kira Anda mengalami kelegaan enggak? Itu yang Anda bisa bayangkan. Kebangkitan Kristus dihubungkan dengan Yom, Sabat. Sabat itu mengatakan, marilah kepadaku dan aku akan berikan kepadamu kelegaan. Peace be with you. Buka hatimu kalau engkau merasa semua sudah gelap, pepat, semua macet, semua seolah-olah sedang memusuhimu. Buka hatimu dan lihat bagaimana Allah ingin menjamah engkau. Bagaimana Dia ingin merangkulmu. Bagaimana Dia ingin membebaskanmu. Karena Sabat adalah kebebasan yang sejati dari Allah. Nikmatilah Sabat. Sabat dari Tuhan adalah peace yang sesungguhnya. Karena Kristus sudah bangkit. Dan damai sejahtera itu diberikan kepadamu. Bukankah Dia Tuhan atas hari Sabat? Hari Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk hari Sabat. Nikmatilah. Dia Tuhan yang dengan penuh rahmat menunjukkan tangannya. Maka menarik. Ketika Yesus datang mengatakan damai sejahtera bagi kamu di malam hari pertama Sabat itu, Dia mengatakan sekali lagi, Dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dikatakan murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Dan ini ungkapan sukacita yang pertama sesudah kebangkitan. Pagi hari para murid perempuan memberi kabar, Yesus sudah bangkit. Apa ya, mana mungkin. Tidak ada rasa nyaman. Bahkan mereka bingung dan gelisah, mereka takut dengan rumor ini mayat Yesus dicuri dan sebagainya. Tapi malam itu ketika Yesus menunjukkan tangan yang berlubang bekas paku itu, mereka bersukacita. Mereka menikmati damai yang sesungguhnya. Mereka bersukacita. Karena tangan itu menanggung segala dosa, kelemahan kita. Tangan itu yang memberikan kenyataan bahwa Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Maka mereka tidak bisa tidak bersukacita. Ini ungkapan yang muncul pertama kali, sukacita sesudah kebangkitan. Bahkan Yesus mengatakan sekali lagi,
damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Diulangi lagi damai sejahteranya itu, dan sekarang ditambah, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara-saudara, kita ini dibaharui, kita diberikan satu kehidupan yang penuh pengharapan, damai sejahtera bagi kamu. Tapi kemudian diingatkan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita dikembalikan kepada tugas panggilan kita. Jangan lupa, engkau murid-muridku, damai sejahtera bagi kamu, dan sekarang pergilah seperti Bapa mengutus aku. Demikian pula sekarang aku mengutus kamu. Jadi bagi kita yang telah mengalami perjumpaan dengan Kristus, tidak ada yang lain kecuali kita dikembalikan kepada pelayanan kita yang semula. Diposisikan kembali sebagai utusan-utusan Kristus. Tidak ada yang sekedar, ya sudah, aku sudah merasakan sukacita sekarang nyaman. Titik, enggak. Koma. Maka pergilah engkau. Masih banyak orang yang mengalami kehidupan yang terpuruk. Dan engkau bawakan pada mereka damai sejahtera itu. Bahkan menarik, sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Wah, kita jadi ingat, Allah membuat manusia dari tanah liat, lalu dikatakan, lalu Allah menghembusi. Maka manusia hidup. Seperti itulah karya Kristus bagi Anda dan saya. Dinamika Roh Kudus yang halus, tapi penuh daya, kekuatan. Maka ketika Anda dijamah Tuhan, hidup Anda diperbaharui, tidak bisa tidak. Anda merasakan kesegaran yang baru karena Roh Kudus yang berkarya sekarang dalam kehidupan kita. Dan lanjutannya, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dengan kata lain, kalau kamu datang dan orang menyatakan pengampunan Tuhan, mereka menerima. Tapi kalau kamu menyatakan juga bertobatlah, mereka akan menghadapi tantangan, bertobat atau tidak. Mau membuka hati atau tidak. Beritakanlah itu. Beritakanlah rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, kabar baik, Injil keselamatan itu bagi mereka. Jadi ketika kita diberi damai sejahtera, Tuhan menjamah, tidak berhenti, tidak stop, tidak titik. Kita diutus untuk pergi kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, langganan toko kita, relasi bisnis kita, siapapun. Dan mereka menantikan sebenarnya apa yang menjadi anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan, rahmat kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan bagi mereka. Saudara yang kekasih, cerita dilanjutkan dengan Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Mengapa? Tidak tahu. Tapi mestinya ya Thomas ini orang yang introvert, pemurung. Dia
Tidak sanggup untuk kumpul dengan orang banyak. Ada orang yang kalau punya masalah inginnya sendiri. Kalau ada orang lain dianggap kira-kira kok kayak ngejek atau menjadikan tidak nyaman. Lalu inginnya mengasingkan diri. Nah, Anda termasuk seperti Thomas yang suka mengasingkan diri, atau Anda, saya mau cari bantuan dari teman-teman saya. Ini 11 murid, ketika mereka ada di dalam kegalauan, kekacauan, kebingungan, putus asa, ayo kita kumpul. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Tapi Thomas tidak. Thomas pilih untuk menyendiri. Dia putus asa. Dia ada di dalam segala kelemahan dirinya. Nah, disitulah murid-murid berkata kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan. Ini dalam bahasa asli diungkapkannya terus menerus. Jadi bukan hanya hari Minggu itu, malam mungkin mereka sudah mencoba mencari Thomas. Mungkin Seninnya, tapi juga Selasanya, Rabunya, Kamisnya, itu terus mereka ngajak Thomas. Mereka mencari Thomas, mereka ngajak. Tapi dikatakan Thomas, mana omong kosong, kamu katanya ketemu, jangan-jangan kamu semua halusinasi. Kira-kira begitu. Karena dia tidak percaya, mana ada. Kamu saking sedihmu lalu sama-sama berkata Tuhan Yesus muncul. Coba, kalau betul dia bangkit, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Anda bisa melihat, ini orang tidak move on. Ini orang yang sedang betul-betul masuk dalam lumpur putus asa. Ini orang yang betul-betul tidak ada lagi pengharapan. Kalau memang betul dia bangkit, dia mengatakan, aku ingin membuktikan betul-betul. Dia begitu sulit untuk menghadapi semuanya itu. Bahkan berita sukacita itu tidak masuk sama sekali. Dia sudah mutung dengan semua peristiwa yang dialami itu. Sangat menyakitkan. Jadi sekalipun teman-temannya itu mengajak terus, ayo kita akan bisa mendapatkan juga perjumpaan dengan Yesus itu. Tapi Thomas tidak mau percaya. Nah, pada saat seperti itu, apa yang terjadi? 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Syukurlah, sekalipun Thomas itu introvert begitu rupa, dia juga sudah mutung, dia juga sama sekali tidak mau percaya, tapi melihat teman-temannya begitu antusias, tarik-tarik terus, ya akhirnya ya sudahlah, pokoknya bersama-sama dengan mereka tidak apa-apa. Jadi saudara-saudara, kalau Anda mengajak teman-teman seiman yang sudah mundur, yang sudah mutung, yang sudah tidak mau pergi bersama-sama ke tempat persekutuan, jangan kapok-kapok ya. Seringkali seperti Thomas ini, diajak ya angel begitu. Tapi ketika dengan sukacita kita terus berupaya supaya dia juga mengalami rahmat Tuhan, ternyata satu kali ya sudah buka hatinya untuk kumpul dengan teman, ya oke lah. Di gereja kan ya AC, di gereja ya banyak teman dan seterusnya. Lama-lama juga ada rasa nyaman juga nih. Jadi Thomas akhirnya datang dan catat baik-baik 8 hari kemudian. Oh, itu berarti hari pertama Sabat itu lagi.
Jadi mau bicara Yesus yang bangkit itu, yang memberikan rest, yang memberikan kelegaan, yang memberikan damai sejahtera itu lagi yang dicatat oleh Injil Yohanes. Dan kemudian betul-betul Yesus datang, damai sejahtera bagi kamu. Pintu-pintu masih tetap dikunci loh. Jangan berpikir setelah murid-murid melihat Yesus datang damai sejahtera, lalu mereka sontak berubah menjadi baru. Belum. Proses yang seperti itu tidak langsung seketika. Alon-alon waton kelakon nggih Mas. Ya. Karya Roh Kudus itu jangan diharapkan, loh, kamu ini sudah didoakan, sudah dibawa ke gereja, kok kayak gini masih sulit move on. Ya. Maklum, situasi mungkin di luar masih belum nyaman. Mereka masih mengunci pintu. Membutuhkan transisi. Sampai hari ke-8 pun mereka masih belum betul-betul bebas. Tapi slow but sure. Ya, meskipun pelan tapi betul-betul Roh Kudus berkarya. Alon-alon waton kelakon. Roh Kudus tidak langsung menjadi gerakan dahsyat begitu rupa. Ternyata hatinya membuka dan bekerja demikian rupa. Damai sejahtera bagi kamu. Lalu menoleh kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya. Yesus tidak menegur, kamu Thomas, goblok benar kamu. Enggak ada. Kamu Thomas, kurang ajar ya kamu ya. Enggak. Kamu Thomas, keras ya hatimu ya. Kok enggak mau percaya atau kamu? Enggak. Yesus mengatakan, kamu ingin mencucukkan jarimu ke dalam lubang bekas paku. Ini sekarang ulurkanlah tanganmu. Kamu ingin mencucukkan tanganmu ke dalam lubang bekas tombak. Ulurkanlah tanganmu. Dengan kata lain, aku menerima engkau sebagaimana engkau ada. Kegagalanmu, kelemahanmu, ketidakpercayaanmu, aku ingin merangkul engkau Thomas. Thomas tidak dibuang. Dalam segala kelemahannya, Yesus tetap menerima dan merangkul dia. Akhirnya Thomas tidak tahan lagi. Ya Tuhanku dan Allahku. Ya. Bagi Thomas cukup melihat lubang bekas paku itu. Seperti itu pada para murid yang lain tadi. Tidak dibutuhkan mujizat, tidak dibutuhkan Yerusalem ditunggang balikkan, tidak dibutuhkan Pilatus dihajar, dibunuh atau dihukum. Tidak dibutuhkan yang aneh-aneh. Tidak dibutuhkan tanda-tanda mujizat yang mungkin akan diminta oleh orang yang ingin membuktikan kalau Yesus itu Tuhan, kalau Yesus itu berkuasa dan seterusnya. Tidak. Yang dibutuhkan itu cuma tanda bekas paku itu. Tanda yang berbicara bahwa dia Allah yang bergumul bersama dengan kita. Allah yang menanggung segala dosa dan kelemahan kita disalib. Dia adalah Allah yang tidak steril dari semua penderitaan manusia. Dia Allah yang masuk dengan segala kehidupan kita. Yang dibutuhkan hanya itu. Tanda bahwa dia
ada dalam segala kelemahan manusiawi kita. Cukup. Tidak lebih. Begitu melihat tanda itu, ya Tuhanku dan Allahku. Itulah pengakuan iman yang dengan tulus dinyatakan oleh Thomas. Nah, perhatikan konteksnya Romawi, Yudaisme, dan mengatakan ya Tuhanku dan Allahku tidak mudah, karena orang Romawi selalu menekankan tuanmu, bosmu adalah kaisar. Jangan sekali-kali engkau mengatakan rajaku, bosku, tuanku adalah pribadi yang lain, hukuman mati. Itu sebabnya para imam mengatakan, lihat, dia mengaku bahwa dia adalah raja. Sehingga ini merupakan makar. Maka Pilatus disuruh menyalibkan Yesus atas tuduhan itu. Jadi kalau ada raja yang bukan kaisar, itu adalah makar. Tapi Thomas mengatakan, ya Tuhanku, Allahku. Dalam konteks situasi itu, pengakuan iman seperti ini bahaya. Penuh risiko. Tapi Thomas tidak takut. Jangan lupa, Injil ini ditulis tahun 90-an. 60 tahun sesudah Yesus mati disalib. 60 tahun kemudian situasi sudah berubah. Orang-orang Kristen tadinya beribadah bersama di Bait Allah, di sinagoge. Dan mereka bersama orang Yahudi ya beribadah seperti biasa. Cuma ditambah sekarang mereka berdoanya kepada Yesus. Mereka melakukan pengakuan iman kepada Yesus. Mereka menganggap Yesus adalah Tuhan dan Allah mereka. Mereka sekarang mempunyai sikap yang berbeda dengan orang Yahudi lain. Dan orang Yahudi lain melihat ini orang-orang aneh. Ini adalah sekte yang baru. Ini adalah sempalan dari iman kita yang asli dari Tuhan. Ini adalah kesesatan. Ini harus dihukum. Ini harus dikeluarkan dari bait suci. Ini harus dibuang dari sinagoge. Ini harus dikucilkan. Mereka harus dihukum. Dan terjadilah itu. Tahun 86 resmi hukum ditegakkan. Peraturannya dibuat, lalu dicari. Ini kalau orang Kristen, mereka langsung ditangkap. Di sinagoge, dikucilkan dari sinagog. Itu berarti apa? Dibuang dari keluarga. Dibuang dari kehidupan sosial. Mau jual beli di pasar? Tidak boleh. Harta warisan? Tidak boleh. Mantunya mau mengambil anak dari mertua yang Yahudi ini, tidak boleh. Jadi mereka dikucilkan dari pergaulan sosial. Dan berikutnya ya dibuang. Ditambah dengan pemerintah Romawi yang dihasut begitu rupa, ditangkepi, dianiaya, dipenjara, dibunuh. Itu situasi tahun 90 dan Injil Yohanes mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tidak melihat, tapi menghadapi berbagai aniaya dan sebagainya, tetap percaya. Berbahagialah kamu. Itulah yang mau disampaikan oleh penulis Injil Yohanes. Dan itu mengingatkan kita kepada surat 1 Petrus tadi yang kita baca sebagai berita anugerah. Jangan kamu takut. Kamu akan banyak menderita, tapi kamu akan menerima
karena Kristus sudah bangkit, hidup yang penuh pengharapan, bagian yang tidak bisa binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ini semua penghiburan dari surat 1 Petrus pada jemaat-jemaat yang menderita itu. Demikianlah kita diingatkan untuk berjuang dengan setia. Saya ingin menutup dengan satu kisah. Ulat dan daun hijau. Musim hujan sudah berlangsung 2 bulan. Pohon-pohon jadi hijau. Seekor ulat menyeruak di antara daun-daun hijau dan dia disapa. Dia menyapa, "Apa kabar daun hijau?" Lalu daun hijau menoleh ke suara yang datang. "Kamu ulat, loh kok badanmu kelihatan kecil dan kurus? Mengapa?" "Oh, aku hampir tidak mendapatkan daun-daun untuk makananku." "Bisakah engkau memberiku bantuan, sobat?" tanya ulat kecil itu. Tentu bisa. Mari mendekat kemari. Daun hijau itu berpikir begini, kalau aku memberikan sedikit dari tubuhku untuk makanan ulat, aku tetap akan hijau. Ya paling-paling aku akan kelihatan berlubang-lubang. Kalau dia makannya banyak, ya seluruh tubuhku mungkin habis. Tapi masih ada banyak daun-daun hijau yang lain. Tidak apalah. Perlahan-lahan ulat menggerakkan tubuhnya menuju daun hijau. Makan dengan kenyang. Lalu ulat berterima kasih karena telah merelakan bagian tubuhnya menjadi makanan ulat. Ketika ulat mengucapkan terima kasih kepada sahabatnya yang penuh cinta kasih dan pengorbanan itu, perasaan sukacita dan rasa puas di dalam diri daun hijau. Sekalipun tubuhnya kini berlubang di sana-sini, dia bahagia. Bisa melakukan sesuatu bagi ulat kecil yang lapar. Tidak lama berselang, datang musim panas, daun hijau menjadi kering, berubah warna, akhirnya jatuh ke tanah, disapu dan dibakar. Apa yang terlalu berarti dalam hidup kita sehingga kita enggan untuk berkorban sedikit saja bagi sesama kita? Toh semuanya pada akhirnya akan berlalu. Seberapapun yang kita kejar dan kita miliki, akhirnya akan kita lepaskan. Bagaimanapun pencapaian kita, pada akhirnya kita tinggalkan. Daun hijau mewakili semua orang yang masih mempunyai hati bagi sesama. Orang yang tidak menutup mata bagi sesama dalam kesulitan. Yang tidak membelakangi dan seolah-olah tidak mendengar sesamanya yang berteriak minta tolong. Dia rela melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain dan sejenak mengabaikan kepentingan dirinya sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Setelah saat teduh sejenak, anak-anak dari Krista Gracia akan melayankan persembahan pujian melalui angklung. Dipersilahkan anak-anak, silahkan masuk.
Ya, silakan anak-anak. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus.
kasih ya. Permainan angklungnya menyegarkan. Yang tadi ngantuk-ngantuk semua jadi seger ya. Mari. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita menyatakan pembaharuan pengakuan iman kita dengan tidak tergesa-gesa ya. Dengan pengakuan iman rasuli yang menjadi pengakuan orang percaya di sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita menyatukan hati kita dalam doa syafaat. Ya Tuhan, terima kasih hati kami disegarkan menyaksikan anak-anak-Mu yang masih begitu polos mempersembahkan pujian mereka melalui angklung dan melalui suara mereka. Biarlah kami yang sudah diberi anugerah oleh Tuhan juga melakukan tugas dan panggilan kami, karena Tuhan telah memulihkan kami. Tuhan memberikan kehidupan yang baru, pengharapan melalui kebangkitan Kristus itu. Maka sertailah kami lebih lanjut dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuntun kami supaya kami dapat menyegarkan kehidupan sesama kami. Menyegarkan kembali saudara-saudara kami yang sudah mutung, yang sudah putus asa, yang sudah menolak untuk diperbaharui sekalipun, karena Roh Kudus terus berkarya dan memakai kami semua membawakan berita anugerah Tuhan, berita pengampunan Tuhan, kasih dan pengharapan yang baru bagi mereka. Bapa, kami juga ingin mendoakan situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang saat ini sudah memasuki minggu akhir dari perayaan Idul Fitri yang akan kami rayakan bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang Muslim. Kami memohon Tuhan sendiri yang akan terus memberikan keamanan, ketertiban sosial, sehingga perjalanan panjang mudik akan dapat berjalan dengan tertib dan tidak usah ada kemacetan begitu rupa, dan semuanya menikmati sukacita hari raya di tengah-tengah keluarga mereka dengan bahagia. Biarlah kami juga akan dapat bersilaturahmi dan saling memberikan penghargaan kami, dan kami dapat mendapatkan kesempatan untuk menyambung tali persaudaraan kami, dan kami juga dapat menikmati kebahagiaan bersama dengan famili-famili kami, dan kesempatan juga untuk berbagi cinta kasih Tuhan bagi mereka.
Tuhan pakai kami semua. Kiranya juga sebagai peristiwa ekonomi, Lebaran ini akan menjadikan ekonomi makin hidup, makin bergerak, meningkat, dan memulihkan situasi pasca pandemi yang cukup berat. Tuhan tolong bangsa dan negara kami untuk dapat cepat pulih dan bahkan meningkat dari yang semula. Bapa, kami doakan para pemimpin kami, Engkau sertai lebih lanjut dalam tugas mereka, berikan kepada mereka kemampuan untuk terus mendengar hati nurani mereka. Dan kami mohon di tengah-tengah situasi sehabis Lebaran nanti situasi politik akan makin memanas dengan pencalonan calon presiden dan wakil presiden, kiranya suasana akan tetap aman, terkendali dengan baik, dan di dalam pimpinan Tuhan sendiri. Kami mohon Tuhan menganugerahkan keamanan bagi bangsa dan negara kami, dan kehidupan politik yang sehat, yang dewasa, sehingga nanti pemilu pun berjalan dengan tentram dan damai. Sebagai gereja Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan terus melaksanakan tugas dan panggilan dengan baik, membangun dan menyejahterakan bangsa ini bersama dengan semua orang yang mempunyai kerinduan yang terbaik, kesejahteraan bersama masyarakat di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara. Kiranya Tuhan berkenan mendengar doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami untuk berdoa, dan akan kami nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Satu Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Saat ini kita juga akan mengumpulkan persembahan aksi puasa Paskah yang bisa dimasukkan ke dalam kantong merah atau hitam yang diedarkan. Dengan penuh syukur dan sukacita, mari kita mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita dan memuji Tuhan dari PKJ 149, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Musik akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu ini kembali mulai bait yang kedua. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat Tuhan, dengan bangkit berdiri, mari kita datang kepada Tuhan. Dengan segala kekurangan, kelemahan setiap kami, ya Allah, Engkau selalu melengkapi dan menyempurnakannya. Terima kasih, ya Allah, atas kasih setiamu. Dengan ucapan syukur, ya Tuhan, saat ini kami mengumpulkan persembahan dari sebagian berkat yang Engkau berikan. Kiranya persembahan Engkau kuduskan dan berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah, ya Tuhan, jika di dalam kami mempersembahkan terselip dosa dan kesalahan kami.
Berkatilah ya Allah setiap tangan yang mengulurkan dan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini berguna untuk keluhuran nama-Mu. Ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang terbaik, baik dalam kehidupan kami maupun dari berkat yang Engkau berikan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, pulanglah dan arahkan hatimu kepada Tuhan, supaya imanmu terus bertumbuh dari hari ke hari. Kami akan senantiasa mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Penuh dengan syukur kami akan menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Berkat dan karunia dari Allah Bapa, dalam karya kasih Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, kiranya senantiasa menjadikan kehidupan iman saudara terus bertumbuh dan menguat dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.